Ini yakin nih lo mau Iya. horor-hororan nih? Iya enggak kan, ini kan ceritanya terang. Rep-repan. Terus gue ngeliat sih ada yang keluar hitam dari tubuh gue gitu. Gue lagi tidur gitu, tiba-tiba nenek-nenek dateng kayak gitu, dia ketawa-ketawa. Pertama kali gue dia kemasukan di kosan yang itu, gue rep-repan. Pas gue bangun, gue liat anak kecil tuh di depan gue. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Tik, lu pernah gak sih ngerasain kayak bulu kuduk lu tuh merinding, terus kayak lu ngerasa ada sesuatu yang lewat? Atau lu pernah ngalamin yang namanya ngeliat sendiri gak tuh wujud yang aneh-aneh? Kayaknya lu pernah dah. Gue takut deh dia nih. Kayaknya pernah deh dia. Gue itu kalau misalkan gue ngeliat yang aneh-aneh tuh gue gak pernah, Grace. Amit-amit ya, gue gak mau. Tapi lu ngerasain pernah ya? Tapi gue kalau ngerasain tuh sering. Beberapa kali sering, cuy. Gimana ceritanya? Ini yakin nih lo mau iya. horor-hororan nih? Iya enggak kan, ini kan ceritanya terang ya kan. Ntar ini gak gue tonton, gue takut. ntar Nadia ini deh kasih kayak yang apa ya? Efek. Ya efek. Efek-efek yang ngagetin gitu, cuy. Gimana lo ceritanya? Jadi tuh gue tuh kayak mungkin, jadi gini, bapak gue itu tuh bisa kayak gitu-gituan. Bisa lihat, bisa manggil. Ih, anjir bapak gue klinik. Anjir, enggak. Bapak gue tuh bisa manggil kayak gitu-gitu. Jadi mungkin ada turunan juga kali ya ke gue ya. Cuman gue gak sampai yang ngeliat gitu loh. Jadi misalkan nih gue ada sesuatu yang let's say nih ya, mungkin di situ ada sesuatu gitu. Dan gue tuh bisa kayak ngebayangin gitu loh. Di situ ada apa? Di situ ada yang ngeliatin kita tuh bentuknya gini. Gue bisa gitu, cuma gue tidak nggak jelas gitu loh, dan gue nggak mau memperlihatkan itu. Tapi yang bikin yang kalau kayak gitu tuh kayak gue nggak terlalu yang gimana banget. Cuman gue tuh pernah yang apa namanya yang bikin gue bener-bener kayak anjir spooky banget tuh. Jadi waktu itu gue pernah jalan-jalan sama teman-teman gue ke Puncak. Lo tau kan villa-villa di Puncak kan serem-serem ya. Banyak bangunan tua dan pasti banyak halaman-halaman gitu kan. Dan namanya villa kan lo gak tiap hari ditidurin kan. Walaupun ada penunggunya, tapi kan gak semua kamar akan ditidurin sama si orang yang jaga villa ini kan. Jadi di villa temen gue, kita lagi ngumpul-ngumpul, lagi nongkrong-nongkrong, lagi ketawa, lagi seneng-seneng. Tiba-tiba, jadi kayak situasinya tuh di rumah. Terus dia ada dapurnya kayak semi outdoor gitu. Kita lagi nongkrong nih di dapurnya. Nah, villanya dia itu di belakangnya memang ada jalan, tapi jalan buntu. Jadi kan nggak mungkin ada orang lalu lalang di situ kan. Itu kalau nggak salah kejadiannya jam 11-an malam apa. Kita lagi happy nih, padahal kita nggak yang lagi mabok, nggak yang lagi berbuat sesuatu yang aneh-aneh lah. Lagi seneng-seneng aja, lagi ketawa-ketawa. Tiba-tiba lagi enak-enak ketawa, tiba-tiba tuh di belakang si jalanan yang kosong itu tiba-tiba ada yang ngikutin suara ketawa kita. Tapi suaranya gede banget kayak takut. Terus itu tuh berapa orang ya di situ tuh di villa itu ada kali 7 orang kayak langsung silent moment pas habis ketawa. Orang kali tuh situ kali. Bun, kagak ada yang lewat daerah situ, dan di situ tuh jalan buntu yang nggak ada rumah. Jadi udah taman aja, dan gelap lah, orang di situ nggak ada rumah, yang ngapain dikasih lampu juga kan. Kayak gitu kayak silent moment. Anjir, lu denger nggak? Denger lagi. Anjir, siapa? Terus gimana? Langsung pada kabur dong, bubar jalan pelan-pelan. Tapi bisa tidur? Bisa aja. Gue kalau jadi lo nggak tidur kali ya gue, sumpah. Berdiri kali gue gini mulu. Takut. Lu kita tuh zaman-zamannya kuliah nggak sering bareng sih. Di kosan lo juga kan sering? Gue tuh sering banget. Jadi tuh kita emang temenan ya dari kuliah. Coba kan waktu zaman kuliah kita nggak sering main bareng, sering nginep bareng ya. Lo harusnya tuh sekali-sekali bareng jalan sama gue, sama temen gue namanya Cita. Ya ampun, dia tuh bisa tuh ya kan? Bisa banget. Di kosan lo gue inget tuh ya, kosan lo kan dulu gelap. Kayaknya dia udah ada di situ dah. Lu pernah? Enggak. Tapi lu pernah gak sih, Nat? Waktu maksudnya jalan-jalan sama kita, iya. yang kayak lo merasakan yang spooky things gitu. Beberapa kali lah. Beberapa kali kan?
Iya kan? Gue tuh ya temenan sama dia ya dari yang pertama ya gue takut sampai biasa banget. Jadi tuh gue sering banget kalau pergi sama dia itu selalu kemasukan. Iya gue pikir tuh orang kemasukan tuh kayak bohongan dah. Beneran, tapi dia Ya, Iya, kalau itu kan kalau ya. itu. Jadi emang teman gue tuh dulu tuh teman kita itu agak lemah sebenarnya. Jadi emang di kampusnya sering banget pingsan kan. Iya tiba-tiba lagi belajar, udah di sini gue aja dia. Gini kata gue, woi bangun. Udah pingsan. Iya kan, dia sering banget pingsan emang dia agak lemah tapi sekarang udah aman sih. Jadi tuh gue kalau jalan sama dia kalau misalkan ke tempat baru yang agak-agak serem, itu tuh dia tuh bisa tiba-tiba pingsan terus bangun-bangun tuh udah bukan dia. Entah dia yang bangun-bangun ketawa-ketawa, entah yang dia tiba-tiba bangun suaranya berubah. Terus gimana ini nih ngeluarinnya? Dari yang gue nih awal-awal gue kayak aduh kenapa nih terus tiba-tiba bangun dia udah ketawa-ketawa kayak gitu-gitu. Terus ya kan pernah kan lo dari kayak gitu gue takut baca-baca doa segala macamnya, dari yang doanya itu Al-Fatihah, habis itu Al-Fatihah susunannya berubah-berubah gitu kan gara-gara takut ya. Udah ngaco gitu. Terus mau baca ayat kursi kagak hafal, dari yang hafal tiba-tiba aduh abis ini apa ya bacaannya ya. Sampai gue tuh ada di titik kalau dia udah mulai mau pingsan-pingsan gitu, ya kemasukan lagi deh. Udah sampai gitu gue. Tapi akhirnya gimana dikeluarinnya si rohnya itu? Keluar sendiri. Jadi kayak lu ngobrol gitu loh. Sama yang di dalamnya itu. Dengan suara-suara yang aneh-aneh itu. Sumpah, ini gue gak bohong ya. Karena tuh kan kadang tuh ada yang bilang kalau misalnya lu kemasukan, itu tuh kadang ada yang bilang bohongan ya kan. Ini tuh gue kenapa bisa bilang dia gak bohong, karena suaranya berubah. Gue jadi inget yang baru-baru ini viral dah, yang cewek, siapa ya, cewek yang meninggal di Iya Pina. Iya si Pina. Itu kan udah lama tau, berita lama kan. Iya tapi kan baru naik terus lagi. kan ada suara WhatsAppnya kan, voice overnya yang dia didatengin tetangganya apa temennya ya, yang akhirnya ibunya tahu kalau itu tuh si Vina tuh ya kan. Iya. Iya itu kontroversial. Iya, jadi kayak suaranya dia tuh berubah. Benar-benar berubah, bukan suaranya dia yang entah tiba-tiba dia jadi suara nenek-nenek. Horor. Asli. Terus dia yang bisa tiba-tiba ngomong pakai bahasa Mandarin, cuy. Sumpah. Wocang nih dia tuh nggak bisa bahasa Mandarin. Tiba-tiba dia bisa abis pingsan terus bangun-bangun. Tapi begitu dia sadar, lu tanya nggak ke dia, lu kenapa? Apa dia nggak inget? Nggak inget ya. Pokoknya dia tuh kalau setiap sadar tuh badannya pegel-pegel aja. Badannya pegel-pegel. Gue pernah sih ngalamin kayak ketindihan gitu ya ngomongnya ya. Rep-repan. Terus gue ngeliat sih ada yang keluar hitam dari tubuh gue gitu. Oh ya? Iya, ke jendela gitu. Oh ya? Iya benar pernah. Iya kan gini kan, gue mau tidur gini, terus kok berat gitu, gak bisa gerak gitu ya. Terus kayak aduh ini kenapa gitu, di bawah alam sadar gue tuh kayak kenapa gitu kan ya. Terus kan gue berdoa kan, pergi gitu, keluar gitu kan. Ada kali ya berapa menit gitu, dia keluar sih terbang ke jendela. Ya ngeliat hitam doang. Iya. Bukan ngeliat yang wujudnya aslinya kayak apaan gitu. Tapi gue nggak pernah sih kalau ngeliat kayak hantu, bener-bener hantu kayak yang genderuwo apa itu, ya Allah jangan amit. Tapi gue pernah kayak gitu juga sih, kayak lo di kosan gue, karena kan gue pindah-pindah kos lumayan ya waktu zaman-zamannya gue kuliah. Tapi kosan lo yang itu sih yang takut, yang pertama kali ya. Yang lo pernah nginep kan di kosan gue. Iya di Ben Hill juga. Bukan seberangnya kampus kan. Iya seberangnya kampus. Ada yang masuk kiri gitu, terus ya itu yang pertama waktu awal-awal. Akunya ngelewatin toilet dulu deh depan. Iya bener, lewatin kosannya Bulbul tuh yang pertama. Iya lama lagi lo di situ kan. Lumayan. Terus gue tuh sama teman gue ini pertama kali gue dia kemasukan di kosan yang itu. Iya terus ada
si Nia juga kan di Ada, situ. ada, Iya ada, di ada. situ. Iya bener. Ih takut gue, sumpah. Nah gue tuh pernah kayak lo gitu. Itu di kosan gue yang kedua apa kalau nggak salah. Jadi tuh kayak rep-repan gitu, kayak rep-repan. Tapi sebelum rep-repan tuh gue kayak mimpi gitu loh, Grace. Lo dapat mimpi. Iya, dapat mimpi gitu. Gue mimpi kayak kan kosan gue itu kamar mandinya dalam kan. Jadi di kamar mandi itu tuh gue ada bak mandi, tapi bak mandinya nggak kepake. Udah nggak kepake. Jadi ditutupin gitu loh, ditutupin pakai apalah, pakai kayu gitu, pakai triplek. Jadi tuh kalau buat mandi ya dia pakai shower. Jadi si triplek itu nggak si bak mandi ini nggak ketutup. Nggak kepake. Akhirnya gue mimpi di dalam bak mandi itu ada anak kecil. Serius, gue mimpi dalam bak mandi itu ada anak kecil cowok lagi ketawa-ketawa. Takut. Tapi nggak serem ya, maksudnya mukanya tuh bukan muka yang serem atau apa gitu, ketawa-ketawa gitu. Terus abis itu gue rep-repan nih, abis itu tiba-tiba kayak gue rep-repan. Pas gue bangun, gue lihat anak kecil tuh di depan gue. Tidak, takut. Nah tapi itu apa ya, abis itu kayak aduh, astagfirullahaladzim tuh apa ya. Tapi karena gue udah ngantuk banget ya, gue tidur lagi sih. Iya, jadi sebenarnya kayak lo. Jadi gue nggak tahu ya apakah ini. Gitu iya, ya. jadi gue nggak tahu itu apakah real apa enggak, tuh gue nggak tahu sih sebenarnya. Ih, takut banget sih gue. Tapi ya pokoknya tuh si rep-repan itu gue ada beberapa kali gue pernah di kantor gue. Gue lumayan banyak cerita mistis sih. Kayak di kantor gue nih, gue pernah gue dulu kerja di female ya. Jadi tuh ada ruangan editing. Itu tuh ruang editing itu dipakai buat kalau kita lagi ngantuk banget tuh masuk situ tuh ke ruang editing buat tidur. Nah, gue pernah tuh tidur di situ sama rep-repan. Dan gue kalau awalnya gue rep-repan tuh selalu dimimpiin. Tidak. Yang datang ke gue nenek-nenek cuy. Aduh tidak. Gue lagi tidur gitu, tiba-tiba nenek-nenek datang kayak gitu. Dia ketawa-ketawa. Abis itu udah tuh gue rep-repan itu. Abis itu gue baca-baca Al-Fatihah. Udah baca doa apapun deh gue bacain, mau itu bener apa kagak, akhirnya gue bacain. Terus habis itu gue nanya sama yang udah lama di situ kan. Di sini tuh ya pasti kan tiap tempat ada penunggunya ya. Iya. Nggak mungkin nggak ada. Terus gue tanya, emang di sini tuh ada nenek-nenek ya? Gue bilang gitu. Iya bener, lo lihat di mana? Itu di ruang editing. Iya emang ada di situ nenek-nenek. Berarti bukan mimpi ya? Berarti bukan mimpi dong. Kayak kesel banget itu kan. Gak, sebenarnya lu punya kemampuan itu. Tapi gue males banget. Kalau diasah kayaknya kebuka deh ya. Tapi lu emang orangnya penakut ya? Iyalah. Berarti kalau misalkan lu nonton film-film horor, nggak mau gue. Nggak bisa gue, ntar gue orang malam suka kencing ke kamar mandi, takut, gak mau. Gue nanya sama lu lebih takut sama hantu apa lu lebih takut sama orang jahat? Lebih takut sama hantu, orang jahat sih kayaknya. Orang jahat? Enggak deh, nggak usah. Udah. Yuhu. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.